Oke, selanjutnya adalah probiotik. Kalian mungkin sudah familiar ya dengan probiotik. Banyak minuman kesehatan yang disebut dengan probiotik. Jadi apa sih pengertian probiotik itu? Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang jika diberikan dalam jumlah yang cukup akan memiliki keuntungan yang baik untuk kesehatan. Jenis-jenis probiotik atau mikroorganisme yang biasa digunakan sebagai probiotik terdiri dari Lactobacillus, Bifidobacterium, dan juga Streptococcus. Nah, probiotik ini sendiri dapat berinteraksi dengan mukosa yang ada pada saluran cerna, sehingga tadi kita sudah membahas sebelumnya kalau mukosa pada sistem pencernaan itu merupakan barrier pertama dari sistem pertahanan tubuh kita terhadap suatu benda asing, baik itu mikroorganisme ataupun juga komponen dalam makanan. Sehingga prebiotik ini atau probiotik ini berperan pada imunitas di mukosa saluran cerna yang berupa di jaringan limfoid di sepanjang usus, di mana probiotik ini dapat memodulasi respon imun dan juga reaksi inflamasi pada saluran cerna jika terjadi suatu serangan antigen atau patogen berbahaya di sel epitel pada usus. Bagaimana mekanismenya? Probiotik ini berkompetisi dengan mikroba, merugikan dan mencegah proliferasinya. Jadi probiotik ini tuh bertanding nih melawan mikroba yang bersifat patogen masuk ke dalam sistem pencernaan kita, di mana probiotik ini akan menghambat proses pertumbuhan dari si mikroba itu pada saluran cerna. Di sini ada gambaran mekanismenya, di mana ada 3 mekanisme pasti dari probiotik. Yang pertama ini yang saya lingkari paling atas, ada probiotik, di mana probiotik ini berada di permukaan sel epitel sehingga membentuk suatu koloni pada sel epitel. Nah, probiotik ini berfungsi untuk menginduksi mediator atau sitokin proinflamasi dalam memfasilitasi respon imun terhadap suatu infeksi. Dan juga probiotik ini menginduksi sitokin antiinflamasi dalam mencegah reaksi inflamasi agar tetap menjaga keadaan homeostasis tubuh. Jadi probiotik ini juga bersifat imunomodulator ya, dia bisa menstimulasi proinflamasi ketika terjadi suatu serangan antigen, tetapi mampu mentoleransi dengan cara menginduksi sitokin antiinflamasi untuk menangani gejala tersebut. Lalu probiotik ini merupakan suatu benda asing sebenarnya dari tubuh kita, sehingga dapat dikenali oleh sel dendritik. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwa sel dendritik ini adalah memiliki fungsi untuk mengenali suatu antigen. Nah, sel dendritik ini akan mengenali probiotik sebagai benda asing. Ketika sel dendritik ini teraktivasi atau mampu mengenali, maka akan terbentuk suatu signaling dari sel dendritik kepada sel T, di mana ketika sel T ini teraktivasi akan menginduksi T-helper 1, T-helper 2, dan T-regulation, di mana kita ketahui ya, T-helper 1 mempengaruhi kepada antiinflamasi, sedangkan T-helper 2 dia proinflamasi, dan T-regulation dalam pembentukan antibodi. Nah, ketika probiotik ini sudah dikenali dan sel T melakukan fungsinya untuk membentuk antibodi, jadi akan terbentuklah suatu IgA, di mana IgA ini bisa berada di lapisan permukaan epitel. Jadi ketika antibodi ini sudah ada dan tubuh kita sudah
teratur untuk minum probiotik, disinilah fungsi kedua probiotik itu bekerja. Jadi ketika ada mikroorganisme patogen masuk, tetapi di tubuh kita juga ada probiotik, dengan adanya suatu antibodi yang sudah dibentuk untuk mengenali probiotik tersebut, maka pertumbuhan probiotik ini akan lebih kuat, lebih cepat, sehingga mampu menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme si patogen tersebut. Lalu, probiotik ini sendiri merupakan mempengaruhi dari fungsi dan permeabilitas dari sel epitel, sehingga dan mampu memproduksi defensin. Defensin itu seperti yang tadi kita sudah bahas ya, katelisidin dan defensin merupakan antimikroba alami yang ada di dalam tubuh kita. Selain itu juga, probiotik ini juga memberikan signaling pada jalur NF-kaphabi atau MAP kinase, di mana jika ada bakteri patogen yang masuk, maka probiotik ini akan menghambat bakteri patogen tersebut dengan cara menginduksi signaling jalur yang dapat mematikan benda asing, yaitu NF-kaphabi dan MAP kinase, sehingga proses proliferasi atau pertumbuhan sel tersebut dapat terhambat. Seperti itu untuk mekanisme dari probiotik. Jadi, pengaruh probiotik terhadap sistem imun alami yaitu yang pertama akan mempengaruhi sel epitel usus ya. Di sini adalah sel epitel usus, dan meningkatkan aktivitas fagositik sel dendrit. Nah, aktivitas fagositik dari sel dendrit dalam mengeliminasi patogen, dan juga selain dendritik berpengaruh pada sel makrofag. Sel epitel sendiri ini merupakan barrier pertama atau penghubung antara antigen, jadi probiotik ini sebagai antigen baik atau mikroorganisme terhadap komponen sel imun. Probiotik sendiri dapat memodulasi sistem imun pada mukosa dengan membentuk suatu koloni. Nah, makanya di sini itu berkumpul ya koloni pada epitel dan menstimulasi epitel dalam mensekresikan molekul signaling. Nah, ini signalingnya adalah jalur NF-kaphabi dan MAP kinase. Lalu, sel imun sendiri juga mampu mempengaruhi beberapa sel imun adaptif, yaitu mempengaruhi sel T ya, di sini sel T. Jadi, probiotik ini berperan penting dalam menjaga homeostasis sistem pencernaan terhadap senyawa yang asing, baik yang bersifat berbahaya atau tidak, sehingga bertugas untuk menyeimbangkan mediator proinflamasi dan antiinflamasi. Di sini, Lactobacillus dapat meningkatkan sekresi IgA di usus dan meningkatkan resistensi terhadap infeksi ini. Jadi terlihat di gambaran di sini bahwa ketika sudah dikenali, maka produksi IgA-nya meningkat, jadi kemampuan untuk sistem pertahanan tubuhnya lebih baik. Yang kedua, bisa meningkatkan aktivitas NK cell. NK cell itu natural killer cell yang bersifat fagositik, yaitu makrofag ya. Di sini ada makrofag. Lalu dapat meningkatkan proliferasi limfosit. Limfosit itu adalah pada sistem imun adaptif. Jadi, keuntungan probiotik pada sistem imun adaptif yang pertama, probiotik ini mempengaruhi fungsi sel T dan juga sel B. Lalu, yang kedua, dapat mencegah respon inflamasi pada penyakit autoimun, serta meningkatkan produksi T helper 1, T helper 17, dan T regulation di sini ya. Dan juga menghambat T helper sitokin, yaitu interleukin 4. Jadi bisa dirangkum, tadi kita sudah membahas beberapa nutrisi yang berhubungan dengan sistem imun, mulai dari asam lemak, lalu ada vitamin D, vitamin E, vitamin C, vitamin B, lalu ada mineral. Mineral itu ada zinc, tembaga, lalu zat besi,
Ya, di sini jika dirangkum memiliki aktivitas yang beda-beda. Yang penjelasannya seperti yang tadi sudah disebutin, ini jika dirangkum berdasarkan gambar dan pengaruhnya terhadap sel-sel sistem imun. Lalu selanjutnya adalah sumber makanan lainnya yang mempengaruhi sistem imun adalah serat, makanan yang berserat. Serat ini hubungannya dengan sistem pertahanan tubuh pada saluran cerna, di mana makanan berserat ini dapat mempengaruhi sistem imun dengan cara mengubah populasi mikroba di usus, lalu meningkatkan produksi IgA di saluran cerna, dan juga mempengaruhi sistem imun sistemik. Ya, jadi IgA itu berhubungan dengan antibodi. Jadi karena saluran cerna merupakan barrier pertama juga ya antara benda asing dengan tubuh kita pada sistem sistemik, yang dimana nanti komponen makannya akan diserap, nutrisinya akan diserap, maka serat itu menjadi salah satu komponen nutrisi utama untuk mempertahankan sistem kekebalan tubuh. Serat itu ada di mana aja? Makanan tinggi serat biasanya ada di kacang-kacangan, ada di gandum, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan juga, lalu biji-bijian. Jadi, kenapa alasannya kita harus banyak mengkonsumsi makanan sehat tinggi serat? Karena serat ini selain juga untuk memperlancar saluran cerna, serat ini juga berperan penting dalam proses sistem imun karena dia akan bersentuhan langsung dengan barrier pertama dari pertahanan tubuh, yaitu saluran cerna atau mukosa saluran cerna. Lalu setelah tadi makro, mikronutrien, dan juga serat, selanjutnya adalah herbal. Ini biasanya berupa obat tradisional yang digunakan untuk sebagai immunobooster ataupun imunosupresan dalam mempengaruhi sistem imun. Nah, saat ini herba yang paling banyak digunakan untuk mengatasi sistem imun itu ada garlic. Garlic itu apa sih? Bawang putih, lalu ginseng. Ginseng udah sering denger ya, karena ginseng itu bagus untuk daya tahan tubuh. Oh ya, sejenis rimpang-rimpangan. Lalu ada beta-glucans. Dan yang paling terkenal adalah echinacea. Mungkin udah banyak ya sediaan farmasi yang kandungannya echinacea dan berfungsi untuk sistem pertahanan tubuh atau meningkatkan sistem imun, immunobooster. Selain echinacea juga di Indonesia ada fitofarmaka yang berfungsi untuk meningkatkan sistem imun. Namanya adalah Stimuno. Kandungannya adalah Phyllanthus ninurta.